Oke, untuk pertemuan hari ini di mata kuliah Machine Learning, saya mau bahas tentang salah satu library yang sudah dibahas di minggu kemarin sebenarnya secara umum, yang yang nanti akan kita coba ya di beberapa latihan. Yang kita gunakan adalah NumPy, NumPy ya. Ya terserah sih bacanya ya, NumPy, NumPy gitu ya. Ya, itu bisa nanti dipakai oleh kita untuk memanipulasi data yang bertipe array ya. Oke. Nah, saya akan pakai softwarenya data data Colabs ya, Colabs ya. Saya pakai Google Colabs untuk buat kita aktif, buat nyoba nanti. Nah, secara umum ya, NumPy ini dia adalah merupakan salah satu pustaka atau library dalam pemrograman Python. Jadi kata kunci dari NumPy ini dia tipe datanya dia berbentuk himpunan atau matrik. Nah, kita kalau ketemu di pemrograman yang sebelumnya itu biasanya kalau tidak bicara matrik itu formatnya dalam bentuk array ya. Nah, nanti ini dengan bentuk NumPy ini kita bisa menggunakan library ini untuk mengelola perintah-perintah yang terkait tentang ya pengolahan fungsi-fungsi matematika. Ya, jadi ada penjumlahan, ada rotasi matrik dan segala macam. Itu bisa ada kegunaannya nanti pada saat kita sudah masuk ke dalam aplikasi penggunaannya nanti pembacaan misalkan mau mengenerate data yang sifatnya random itu bisa digunakan library NumPy ini. Nah, di dalam apa softwarenya itu biasanya kita menggunakan library penulisannya itu dengan singkatan NP, singkatan dari NumPy sebenarnya ya. Nanti bentuk-bentuk array, bentuk-bentuk array-nya itu adalah bisa dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi atau lebih. Ya. Nah, nanti ada 3 hal yang mau kita bahas ya di praktikum ini. Yang pertama adalah fungsi arrange dan fungsi receive. Ya. Terus kemudian yang kedua nanti akan kita mengecek tipe data yang ada pada array itu seperti apa. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan operasi pada array. Ya, operasi pada data. Tanda plus, tanda kurang, tanda kali, tanda bagi dan segala macam. Itu nanti akan kita coba di beberapa latihan filenya nanti. Nah, ini sudah saya capture beberapa juga ya praktikumnya. Ya. Yang pertama, saya langsung buka Google Colab-nya. Oke, ini saya udah buka ya. Oke, kita coba cek ya. Ini penting banget ya. Eh, pada saat kita mau menjalankan Google Colabs ya, mengecek versi-versi library yang ada. Kadang-kadang ada perintah yang kita misalkan ketemu di internet kita coba nggak jalan. Bisa jadi karena library-nya berbeda. Makanya versinya ini kan kita cek. Contoh ya, import sys, sys ini sistem. Terus kemudian kita gunakan untuk mencetak misalkan mengecek versi Python-nya. Jadi dengan menggunakan perintah jadi print ya, ini nanti muncul tulisan versi ya Python yang kita pakai nanti apa. Terus kemudian ada tanda kurung kurawal ini ya. Ini untuk menyimpan nanti variabel angkanya ya versi berapa dia muncul di sini. Ya. Terus kita gabungkan dengan tanda titik ya format kemudian sys library sys ini tadi kita panggil version ya. Seperti itu. Jadi nanti pada saat kita run ya, pada saat kita running oke muncul ini bahwa versi yang ada di Google Colab itu versinya 3.7.12. Ya, 10 September 2021 terakhir ini. Ya, seperti itu tuh 10 September jam sekian-sekian. Ya. Nah, begitu juga untuk ngecek versi NumPy yang lain ya. Jangan lupa diimport NumPy-nya kemudian dicek ya. Nah, ada beberapa yang nanya, Pak, tanda kurung kurawal ini apa sih, Pak? Kalau kita hilangkan, coba ya. Efeknya dia tidak tercetak biasanya. Oke. Ya. Nah, ini dia nggak keluarin versinya. Jadi harus ada penampung. Jadi tulisan ini ditampung ke dalam kurung kurawal ini. Ya. Jadi hasilnya nanti keluar versinya di sini.
ya 1395. Begitu juga pandas. Ya, jadi kalau kita nanti butuh pandas, pandas. Kemudian matplotlib kalau bicara tentang visualisasi nanti dalam bentuk grafik. Nah, hari ini saya mau bahas tentang NumPy dulu. Mungkin yang pandas sama matplotlib ini nanti saya bikinnya tutorialnya dalam video aja ya, biar nggak terlalu lama nanti. Takutnya nanti kita kurang pertemuannya. Oke, jadi NumPy hari ini kita fokus ke NumPy ini. Nah, yang pertama di praktikum kita yang pertama, kita akan coba membuat array dengan library dasar NumPy ini. Jadi saya bagi dua. Di slide ini saya bagi dua di file ini, praktikum dasarnya. Kemudian yang kedua nanti ada praktikum dengan menggunakan dataset ya. Mana nih dataset? Nah, ini dengan dataset ya. Jadi nanti kita akan coba dengan dataset membaca terus kemudian menggunakan perintah-perintah yang berkaitannya atau yang ada di NumPy. Oke. Oke, kita coba praktikum pertama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau bisa nanti ada sesi pertanyaan. Nah, di praktikum pertama ini ya, yang pertama adalah membuat array. Jadi jangan lupa dengan menulis misalkan gini ya. Sorry. Jangan lupa menulis apa itu namanya? Menulis library-nya, import ya, misalkan ini ya, NumPy snp. Ya. Nah, ini kita sudah np ini nanti alias dari sini. Jadi nggak perlu nulis NumPy panjang ini, cukup dialiaskan dengan np. Ini biasanya sudah baku. Boleh nggak sih Pak pakai kode lain? Boleh sebenarnya. Tapi ini bahasa yang sudah familiar di NumPy pakainya NP. Kalau Pandas kan pakai PD. Kalau Matplotlib biasanya pakai apa itu? Pakai PD atau ya PD dan segala macam seperti itu. Nah, ini bisa dipakai oleh kita pakai NP. Nah, nanti pada saat kita yang pertama mau membuat array, ya, jadi kalau kita mau membuat array, kita bisa tulis nih np titik array. Oke. Terus kemudian kurung buka, nanti ada kurung siku. Nah, isinya berapa? Isi datanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti pada saat kita run, ya, dia akan nampil informasi array 1 sekian ini. Nah, ini sama seperti kita membuat matrik ya. Barisnya 1, kolomnya ada 1 2 3 4. Ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan perintah ada data tipenya digabung di sininya. Ya, tipe datanya bisa kita lihat di sini. Ya, jadi bisa kita ambil data type-nya, bisa kita tambahkan np.float. Artinya nanti seluruh data tipenya float. Ya, jadi misalkan ini ya, yang ini tadi saya tambahin di sini, koma dtype sama dengan float. Nah, saya pakainya misalkan float-nya 32. Ya. Oke, sorry. Oke, sorry. Not dtype-nya di sini 32. Oh, sorry. Nama sama dengan np-nya lupa ya. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya tuh perhatikan ya sebelum ini saya tutup dulu dua nih. Oke, sebelum ada ini ya kalau kita cetak array-nya. Jadi pada saat kita run prosesnya, oke, nah dia 1 2 3 4 5 45. Tapi pada saat saya menambahkan di sini ya data tipe, ya pada saat kita run ulang hasilnya adalah 1.3.4.45. Itu float ini yang membuat dia itu. Jadi defaultnya ini adalah dalam bentuk integer istilahnya. Kalau float itu kan dia bilangan real ya. Maka dia ada data type ini. Jadi bisa ditambahkan oleh kita float 32 atau apa dan segala macam. Tuh bedanya kan di sini. Perhatikan di sini. Ya. Jadi setelah kita bisa tahu array-nya ini, nah ini data yang kita gunakan nanti, kita lihat di dataset kita itu. Dia tipenya banyaknya bilangan bulat atau bilangan pecahan.
Jadi kalau pecahan kita bisa gunakan ini sebagai proses untuk mengolah data berikutnya. Ya. Nah, jika datanya berbeda-beda, maka kita bisa lakukan upcast. Ya, upcast itu pembulatan ke atas ya. Ini contoh ya, misalkan ini kita run. Ya, ini kan ada 2 koma sekian. Ya, maka yang satu, yang bulat satu ini dia akan ngikut menjadi float. Ya, 4 juga ya float karena aslinya dia kan jadi ini ngikutin. Nah, karena ada 2 ini yang bilangannya real, maka dia ngikut, dia yang 3 ini ngikut ke atas, ngikut bentuknya. Jadi ya, jadi integer akan ke float dia ikutnya formatnya. Nih, satu kan bulat ya. Karena di sini ada di bilangan ini dia ikut dia ke atas. Tapi kalau misalkan saya ilangin nolnya ini, coba kita lihat efeknya. Tuh, balik kan bulat ya tanpa titik. Jadi kalau saya kasih satu aja titik, misalkan di sini. Tuh, dia akan memberikan yang lain akan berubah strukturnya. Ini yang kita sebut sebagai upcast. Casting ya. Jadi menaikkan, merubah sebuah struktur data, suatu tipe data menjadi seragam tipenya, menjadi tipe-tipe data yang lain. Ya, itu di upcasting namanya, di upcasting ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Pak, kalau saya mau bikin array multidimensi gimana? Nah, perhatikan di sini. Ya. Array ini, array np.array, perhatikan kurung sikunya ini nih. Ya. Yang ini baris pertama, yang ini baris kedua. Jadi kalau kita menambahkan di sini, ya, misalkan ini ya, saya tambahkan apa yang terjadi. Tuh. Dia akan membentuk array multidimensi. 3 baris dan 4 kolom. Seperti itu. Ya. Coba kalau kita save kita. Oke. Ini harus disimpan dulu. Oke, 3 kali 4 ya. Betul ya. Shape-nya adalah 3 kali 4 tadi. Jadi kalau saya cetak, misalkan di sini print, save itu bentuk ya. Misalkan saya print A-nya. Nah, ini isi dari matriknya, isi dari array-nya. Sedangkan ini adalah ukurannya matriknya. Ingat ya, matrik 3 kali 4. Ya, matriknya 3 kali 4. Ini kita sebut sebagai array multidimensi. Dimensinya 2 sih sebenarnya ini ya. Baris dan kolom. Seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa juga buat matrik atau array yang isinya 0. Ya, isinya 0, zeros. Minggu kemarin sudah sebenarnya sekilas sudah kita bahas di situ. Ya, ini ya, contohnya 0 nih, 2 kali 3 yang bawah. Kalau yang atas ini saya tutup dulu nih ya. Saya tutup. Oke. Nah, ini dia satu baris. 0 semua dia. 1 2 3 4 5. Jadi akan dalam tanda kurung ini dia akan mencetak atau membuat matrik atau array satu baris dengan 5 kolom. Jadi sebenarnya sama nggak dengan ini ya? Coba saya tulis seperti ini. Ya, nggak bisa ya. Interpret 5 as a data type. Jadi nggak bisa dia. Oke, ini sebentar saya kurungnya kurang. Kurungnya satu lagi harusnya. Saya mau bikin. Oke. Ya, ini sama aja. Ya, ini sama dengan np.0 zeros 5. Nah, gitu loh. Sama. Ya, jadi nggak perlu kita tulis satu lagi. Karena defaultnya dia udah pasti satu. Kecuali unik seperti ini. Kalau kita mau bikinnya unik, matriknya zerosnya berapa kali berapa. Misalkan saya mau bikin matriknya katakanlah 4 kali 5 matrik 0. Nih, 1 2 3 4 baris, 1 2 3 4 5. 5. Matrik zeros namanya. Ya, matrik kosong. Ingat aja zero bahasanya kosong itu ya, zeros. Nah, zeros
ada ones, ada yang isinya ones. Jadi kebalikan dari zeros, kalau ones ini satu, maka dia adalah matrik yang yang isinya adalah satu-satu semua. Ya, bisa nggak kalau misalkan saya tulis seperti ini ya, misalkan NP titik ones, ya, misalkan 2,3. Coba kita cek. Ini kurungnya kurang. Satu lagi ya kurungnya. Kurang satu ini. Oke, sebentar. Ada lama. Nah, ya, 2 dan 1 isinya. Seperti itu. Ya. Terus kalau kita, kalau misalkan saya tambahin pakai tipenya biar bulat, bisa nggak ya di sini? Koma. Saya tambahin di sini. Pakai koma ya. Biar bilangannya jangan ada tuh. Nah, ini ya, bisa ya. Tipenya integer semua. Ya, jadi tipenya langsung saya tulis. Kalau saya tanpa ini tadi, isinya adalah ada pecahannya, dia ada titiknya. Tuh, ada titiknya. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita bisa buat array, kemudian kita bisa menambahkan tipe data di dalamnya, kemudian kita bisa upcast, rubah, ya, merubah data terutama data yang tipenya integer menjadi float, ya, seperti itu. Kemudian array multidimensi, array kosong, kemudian array yang isinya satu. Kenapa sih Pak perlu array 0 sama array 1 ini? Nanti kalau kalian pernah pernah belajar atau pernah dengar istilah matrik identitas. Nah, itu dipakai nanti matrik 0 sama matrik 1. Ya. Jadi matrik identitas itu kalau di suatu matrik dikalikan dengan matrik identitas, dia hasilnya akan bilangan dia sendiri, itu akan matrik itu sendiri. Ya, seperti itu. Kalau matrik identitas 0 itu biasanya dipakai di penjumlahan. Kenapa? Karena bilangan berapapun dijumlahin 0 kan hasilnya sama. Nah, matrik identitas untuk perkalian itu biasanya satu, matrik 1. Kenapa? Karena bilangan berapapun kalau dikali 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ada gunanya nanti ketika matrik-matrik ini dipakai. Ya, mungkin pada kasus-kasus tertentu nanti jadi nggak usah mendefinisikan matriknya angkanya sekian kayak gitu. Jadi otomatis dengan menulis zeros atau menulis ones ini akan muncul datanya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga matrik yang sifatnya random. Isinya random. Kalau saya random lagi berubah dia. Coba tuh 0,08 ya ini ya. Kalau saya random, saya klik lagi, tuh berubah lagi. Ya, np titik random titik run. Jadi random ini akan menghasilkan sebuah bilangan random antara, jadi ini ya, kan? Ini saya tulis menghasilkan bilangan random antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, jadi kalau bilangan random ini kalau kita generate dia pasti hilang lagi, berubah lagi tuh. Jadi kita nggak bisa dapat bilangan itu di satu waktu yang sama gitu loh. Kalau saya run lagi dia berubah lagi, berubah lagi. Nah, makanya caranya nanti nilai ini disimpan sama kita di dalam variabel. Misalkan variabelnya X nih. Ya, baru nanti dicetak nilai X-nya. Jadi kalau dia udah kesimpan, nanti hasil X itu nggak berubah. Jadi berubahnya itu tergantung dalam satu waktu, berubah angkanya beda-beda. Kita nggak bisa tebak ini. Berubah lagi. Tapi nilainya itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Dan jarang sekali 1. Ya, kalau kita lihat tuh jarang sekali. Satu nggak pernah dia. Paling 0,9 kayak gini. Ya, pakainya di mana Pak? Nanti dipakai pada saat kita, kalau kalian mau mengenerate sebuah bilangan random yang dipakai pada model-model tertentu. Misalkan untuk menentukan peramalan ya, nah itu bisa mengenerate pakai bilangan random. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa buat array buatan kita sendiri.
Nah, ini pakai full namanya. Nah, ini isinya nanti semua angka 8. Jadi cara nulisnya gini. Ya, cara nulisnya itu np titik full, kemudian ukuran matriknya berapa kali berapa, kemudian mau diisi dengan angka berapa. Misalkan saya mau isi angkanya 2. Ya, saya run. Oh, 2, 3, ini barisnya 3, kolomnya adalah ini. Semuanya isinya 2 semua. Pak, kalau saya isi 1 bisa nggak, Pak? Coba. Jadi nanti balik lagi dia kayak matrik identitas, 1 semua. 0 juga sama ya, 0. Oke, jadi kita nggak perlu menulis, membuat definisi matriknya kalau seragam ya, kalau seragam. Jadi nggak perlu kita kita tulis dengan langsung, kecuali matriknya beda-beda angkanya. Matrik yang beda-beda angka tuh misalkan kayak ini tadi soalnya, contohnya yang 2 dimensi tadi ya. Nah ini yang beda-beda, nggak bisa kita generate misalkan pakai fungsi-fungsi yang sama. Jadi tahu kapan menggunakan ini, kapan menggunakan yang tadi, seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, yang terakhir Ada, sebelum, Pak. oke, sebentar sebelum bentar Oke, ya. siap. Nah, jadi setelah selesai ini, ya kita bisa gunakan ada namanya matrik identitas nih, yaitu ya. Nah, matrik identitas ini maksudnya apa sebenarnya? Jadi bukan hanya isinya 1 semua, tapi yang matrik identitas ini cenderung adalah diagonalnya diisi 1. Gitu. Ya, kali kalau kita buatnya 4, artinya dia matriknya 4 kali 4 ini ukurannya. Tapi di tengah-tengah diagonal itu isinya adalah 1 semua. Jadi kalau saya buat 2, dia harusnya muncul matriknya adalah 2 kali 2. Tengahnya ini adalah matrik identitas, diagonalnya 1. Jadi kalau saya tulisnya di sini 5, maka dia akan buat matrik 5 kali 5. Tuh, diagonalnya 1. Ya. Jadi kalau tadi matrik yang ini, ya matrik 1 ini, nanti seluruhnya isinya 1, matrik zeros seluruhnya isinya 0. Kalau ini diagonalnya saja. Ya, diagonalnya ini. Dan jangan tanya saya, Pak, kalau dia posisinya misalkan diagonalnya arah sini, bisa nggak Pak beda? Kalau dia diagonal gini nggak bisa pakai fungsi ini. Kita harus pakai cara biasa, cara manual. Nggak bisa kalau gitu. Jadi yang ini fungsi, kalau yang disebut matrik identitas, dia sudah defaultnya dikatakan bahwa diagonalnya itu adalah diagonal dari sini, dari depannya, maksudnya ini ya, dari kiri ke kanan, seperti itu. Dari kiri ke kanan saya, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini contoh penggunaan matrik identitas. Oke, silakan tadi siapa yang mau nanya tadi? Oke, ini 9 untuk Baik. paradigma pertama. Saya, Pak. Ya, sok, mangga. Ini apa mengenai yang pertemuan kemarin tuh, Pak? Yang apa yang memanggil apa namanya yang kita sudah upload di Google Drive lalu dimasukkan ke ke Google Colab itu gimana ya, Pak? Ini tuh. Kalau Hmm. saya kan ya emang ya saya salah, saya itu teman saya ada yang ininya benar ini CSP cuman tetap tidak bisa itu tidak bisa error gitu untuk memanggil data yang sudah kita upload di Google Drive-nya, Pak. Gitu. Oke, oke, ntar ya itu nanti terakhir dijawab. Oke, Oke, siap, Pak. ya. Nah, yang berikutnya tentang penggunaan perintah range ya, range method ini. Jadi kalau tadi kita default memasukkan datanya, ya mau berapa, tipe array-nya berapa barisnya. Jadi misalkan kalau tadi contoh ya, saya mau masukin misalkan np titik array-nya saya mau masukin misalkan kayak gini tadi, ini ya, saya masukin ya, oke. Nah, misalkan ini kan, ya. Nah ini kita masukin datanya nih, ya. Kita masukin datanya secara manual. Potential argument but were given. Oke, salah di sini.
Oke, nah ini ya. Matriknya jadi matriknya 3 baris kali 2 kolom. Ya, 2 kolom ini. Nah, ini yang praktikum pertama. Nah, di praktikum kedua ini kita akan bisa membuat matrik dengan perintah arrange. Ya, ada 2 yang akan kita bahas. Ada yang pertama array-nya kalau dia berurutan. Ini contoh ya, arrange 6. Jadi kalau saya run dengan perintah np.arrange, ya, tuh dia akan bentuk array berurutan. Dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-5. Jadi 6 ini menyatakan banyaknya datanya. Ya, jadi dia akan membentuk matrik satu baris dengan 6 kolom. Ya, dengan 6 kolom. Ya. Nah, beda tadi ini perintahnya np.array. Ya. Kalau ini np.arrange. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengkombinasikan atau mengcustom perintah arrange ini dengan menambahkan ada tiga di sini interface-nya. Ya, kita run ya. Oke, nah dia akan bentuk ya, akan membuat sebuah array ya, array 2 ya sampai 5. 2 ini adalah nilai awalnya. 10 ini adalah batas akhirnya. Terus 3 ini adalah step-nya. Jadi kalau ditulis gitu gini, start titik 2 n, kemudian ada di sini step-nya. Step itu berapa? Jadi kan aslinya kan kalau 2 sampai 10 itu kan gini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena kita bilangnya adalah 3 stepnya, maka dia tambah 3 tambah 3. 2 ditambah 3, 5. Maka ini hilang. 5 tambah 3, 8. Nah, 8 tambah 3 kan 11. Jadi karena batasnya 10, berarti ini nggak masuk. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan saya ganti nih. Kalau saya ganti 1, yang nampil adalah berapa? 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ingat ya, biasanya yang N ini dia nggak ngambil. Nggak ditampilin dia. Jadi batas awal sampai -1. Kalau saya tambah 2, dia munculnya adalah 2, 4, 6, 8. Ya. Kalau saya ambilnya 5, dia munculnya adalah 2, 7. Tuh. Saya ganti 10, ada nggak nih? Ya, kalau tidak error, kosong. Oh. Nah, 2 aja. Ya, 2 tambah 10 kan 12, jadi 2. Seperti itu. Jadi bisa kita tentukan di sini mau berapa ya dengan perintah arrange. Jadi kesimpulannya perintah arrange ini dipakai untuk membentuk array atau membuat array dengan yang sifatnya berurutan, kemudian diatur array-nya itu dari awal sampai akhir dengan step tertentu. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada ini, Pak, misalkan ini 2 sampai 10, apa yang terjadi? Tuh. Secara default nilai step-nya ini 1 berarti ya. Ya, ini kan sama hasilnya. Gitu. Ya, jadi secara default hasilnya sama 1. Oke. Jadi default itu step-nya 1. Ya, jadi formatnya gini nih. Ini saya tulis ya formatnya. Ya, gini dia tulisannya. np.arrange start f. Tuh. Start awalnya n sampai akhir, kemudian step-nya langkahnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada lin space. Nah, ini lin space ini sebenarnya dia membuat array berurutan, tapi dengan banyaknya data yang susunannya berimbang dia. Jadi ini sama ini kayak tadi. Jadi ini sama formatnya seperti ini tadi. Ya. Cuman bedanya format isi datanya ya bedanya tuh di sininya ini bukan stepnya, banyaknya di sini. Ya. Ini contoh ini 0 sampai 1. Berarti terkecil adalah 0, terbesarnya 1, banyaknya tuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya ganti di sininya 2, ya, tuh, 0 dan 1. Dia 2, 0 dan 1. Tapi kalau saya ganti di sini 3, di sini 3 banyaknya, 0, 1. Tengahnya setengah.
Artinya apa? Berkata-kata berimbang ini dia membagi sekumpulan data dengan susunan yang berimbang. Ya, dengan susunan yang berimbang. Kalau saya tulis di sini 10, apa yang terjadi? Kita tulis 10 di sini. Nah, ya, dia akan membuat tuh 0 sampai 10, ya, tengahnya 5. Karena bagi 2, tengahnya 5. Kalau saya bagi 4 di sininya, ya, jadi ada 10 data, ada 4 data, 1, 2, 3, 4, ini 10, 4 data, dibagi 4. Ya, tengahnya ada di sini, nah di setengahnya lagi di 33, setengahnya lagi 6. Ya, 3,3 dan 6,6. Ya, jadi seperti itu cara membagi. Kalau misalkan kita perlu matrik yang sifatnya dia berimbang posisinya, pakai perintah linspace dia namanya. Jadi perintah range ini bisa dimodif dengan menggunakan linspace. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia nih contohnya 5 ya. Jadi bagi 2 kan setengah nih, setengah. Berarti ada 5 data antara 0 sampai 1. Terus dibagi tengahnya, berarti kan 1 bagi 2, setengah. Ini yang tengah. Nah, setengah ini bagi 2 lagi, 1/4. Ini bagi 2 lagi, setengah lagi, 0,75, 3/4. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan tentang kedua atau yang pertama tadi? Silakan. Ada yang belum paham. Ini masih dasar ya. Jadi kita belum bicara cara mengolah data yang dari datasetnya ya. Masih yang pakai yang ini dulu. Oke. Jadi mainnya sengaja kita pakai angka. Ingat ya, NumPy ini dia nggak bisa pakai angka. Nih contoh ya. Pakai huruf. Nih contoh ya. Coba ya. NP bisa nggak ya di sini? NP. Setahu saya sih nggak bisa. Misalkan A, B. Tapi kalau isinya ini bisa kali ya. Coba. Oke, ini kurang 1. Biasanya dia, karena nanti pada saat kita mengolah data-data itu, kita banyaknya bicara dengan angka. Ya, coba ya, kita coba cek. Tuh, ya. A dan B-nya not defined. Ya. Ya, B-nya itu not defined. Coba kalau saya tulis di sini, ya. A sama dengan 2, B sama dengan 5. Tuh. Ya, seperti itu. Jadi, tetap aja isinya ini harus dalam bentuk ini. Coba saya ganti ini A, sini CIC, ininya saya ganti Cirebon. Ya, bisa nggak dia? Nah, bisa. Jadi kalau dia kayak gini, jadi teks ini harus kita rubah ini. Jadi harus jadi teksnya di sini. Isinya ya, isinya. Tapi tipe datanya coba lihat ini U3. Ya, U3 ini kalau kalian cari di Google, ya, lihat tipe datanya lebih cenderung yang tadi skalar dia namanya, tipe data skalar. Ya, U3 tipe data. Oh, beda nih. Data type. Kenapa larinya ke Yamaha ya? Nih. Jadi larinya ke datanya tuh ini 14 i. Datanya adalah data skalar. Namanya di sini disebutin. Ya. Ini tipenya adalah tipe data skalar. Tuh, ini skalar ya. Seperti itu. Jadi kita nggak bahas ini, tapi nanti kalau kalau data bentuk-bentuk teks biasa nanti akan kita ketemu. Cuman ini kita nggak bahas cenderungnya adalah datanya isinya angka. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan silakan. Oke, lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang save dan resaving. Save itu bentuk, resaving itu merubah bentuknya. Jadi array yang tadi yang sudah kita buat tadi itu bisa kita lakukan perubahan. Ya, bisa kita customize istilahnya. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah melihat dimensi dari array itu. Ini contohnya. Misalkan saya punya array ukuran ini, ya. Nah, dengan array ini, ya pada saat saya run, saya akan dapat sebuah array dengan 2 baris dan 3 kolom. Ya.
Nah, dimensinya adalah NDIM. Dimensinya 2 dimensi. Jadi yang dikatakan 2 dimensi ini, jangan sampai salah persepsi. 2 dimensi ini artinya baris dan kolom. Ya, artinya ada baris dan kolom. Ya, seperti itu. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia 3 dimensi, nanti ada X, Y, Z. Sumbunya ada seperti itu. Nah, ini contoh matrik dengan baris, ya, baris 2, kolomnya 3 dimensionnya. Jadi dengan perintah ndim ini, ndim, dim itu dimensionnya. Nih, kalau kita lihat penjelasannya tuh, ya seperti itu, ya. Atribut ndim of number object, sebuah objek, ya, seperti itu. Jadi ini adalah isi datanya nanti seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau lihat shape of array-nya, bentuk dari array-nya, ya, bentuknya apa. Sama kayak tadi, array yang tadi itu 1 2 3 4 5 6. Saya cetak array yang pertama isinya gini. Nah, save-nya dengan perintah save itu akan memunculkan 2 kali 3. Jadi kalau kalian nanti mau ngambil matriknya 2 kali 3, maka bisa ngambil save-nya. Ya, jadi bisa dipakai save-nya. Nah, kemudian mau ngambil baris, itu pakai save 0 dan save 1. Jadi kalau misalkan nanti, misalkan mau dicetak, misalkan ya, bisa nggak ya saya, misalkan di sini. Ya, jadi nanti kita bisa lakukan looping ini. Jadi mau ngelihat isi datanya, misalkan satu-satu. Jadi pakainya save ini. Ya, jadi nanti nilai misalkan baris di sini ya, atau row, saya terus rows sama dengan, nah saya pakai ini. Oke. Kemudian columns-nya saya pakai a titik save 1. Oke. Ya. 1. Ya, seperti itu. Di sini ada nggak, bisa nggak ya sini for. Oke, nggak bisa ya, dia nggak muncul di situ. Nah, ini bisa kita nanti bisa kita cetak di sini rows-nya, sama kayak tadi calls tadi. Tuh, kelihatan kan? Ya, 3 kolomnya yang terakhir ini print ya, biar kelihatan. Nah, nanti bisa dilakukan looping. Ya, pakai for kah, pakai while kah, tuh 2 3 ya, seperti itu. Jadi save ini adalah mengambil save 0 adalah mengambil barisnya. Ya, save 1 adalah mengambil kolomnya, jumlah kolomnya. Jadi kalau saya ganti, misalnya ini saya tambahin, ya saya tambahin matriknya ini, nilainya. Ya, saya tambahin di sini biar beda ya. Sini saya ganti 10, sini saya ganti 9. Kita lihat, kita cek di sini. Oke, tuh. Barisnya 3, kolomnya 3. 3 kali 3. Baris 3, kolom 3. Ya, seperti itu. Jadi save 0 dan ini. Nah, ini biasanya kalau nanti bicaranya tentang biasanya di gambar ya, di datasetnya yang tipenya gambar. Itu biasanya paling banyak sini karena baca-baca pixel gitu ya. Biasanya pakai save ini, ngambil save 0 sama save 1. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian oke ini. Ini perlu nggak ya? Oke, ini coba kita run dulu. Ini ada size ya. Size itu adalah ukuran dari banyaknya datanya yang isinya. Ya. Jadi kalau saya tambahkan ini kan ada 2 baris sama 3 kolom. Jadi 2 kali 3 6 dia di situ. Sekarang saya tambahin ya, coba kita tambahin. Dia jadi 3 kali 3 katakanlah. Saya ganti ini angkanya biar beda. Oke. Betul nggak dia 3 kali 3 tuh? 3 kali 3 9. Jadi 3 baris, jadi size ini adalah ukuran matriknya dikali. Oh, berarti ukuran matriknya atau ukuran array-nya adalah 9. Ya. Nah, kemudian
Ini sama aja dengan kita mengalikan baris sama kolom. Jadi yang ini kan shape 0 ini tadi kan baris ya. Shape 1 ini adalah kolom. Maka dikali 9 kan. Nah, jadi sama aja perintah ini, hasil perkalian ini tuh dengan menulis satu perintah ini. Jadi bisa disingkat ya. Jadi size ini ya, sama dengan ya perkalian dari shape 1, shape 0 dikali dengan shape 1 baris dan kolom. Nah, ini contoh kita mendapatkan ukuran dari array itu. Ukuran ini. Pentingnya, kenapa penting, Pak? Karena ini nanti akan menentukan biasanya kalau bicara tentang perulangan dibutuhkan ini biasanya berapa banyaknya. Ya, seperti itu. Oke, ini yang ketiga, praktikum yang ketiga. Ada pertanyaan, silakan. Masih bisa diikuti ya? Oke. Masih, Pak. Ya, oke. Saya lanjut nih yang keempat. Nah, sekarang ada resaving dia, resave. Ya, resave. Kalau tadi arrange itu tadi nanti mengisi datanya, menulis isi datanya, save itu melihat ukurannya, ada resave. Re itu kan mengulang ya, membentuk ulang. Nah, dengan metode resave ini kita akan merubah ukuran array-nya tanpa merubah isi datanya. Ya, misalkan contoh ini. Nah, saya punya array katakanlah seperti ini, satu baris dengan dua kolom. Tiga kolom. Sorry, ini satu baris dengan 6 kolom. Ini saya cetak dulu ya. Ininya saya cetak A-nya dulu. Print A. Oke, ini matrik array awalnya. Nah, ini awalnya itu ini, data awalnya. Nah, setelah saya resave A,2,3, artinya saya merubah matrik A ini. Resave itu tulisannya gini. Jadi pada saat kita tulis np.resave, ya, pada saat kita nulis resave di sini, nih resave, lihat nih, perintahnya resave ini. A, ya, resave. Bentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini resave. A, new save. Nilai awalnya, A itu adalah array yang akan di resave. New save itu adalah bentuk barunya. Ya, order itu nanti C itu adalah nih, tuh, CFA. Opsional ini sifatnya. Artinya boleh dipasang, boleh tidak. Nah, ini. Ya. Oke. Ya, jadi ini ada F. C artinya membaca atau menulis elemen menggunakan C-like, index order. Kalau F artinya menggunakan Fortran, jadi penulisan bahasanya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa dibaca sama kita di situ. Nah, misalkan saya rubah tadi ini. Jadi saya mau rubah dari matrik ukurannya satu baris dengan 6 kolom, itu menjadi matrik 2 kali 3. 2 baris kali 3 kolom. Maka itu dibagi 2 sama dia. Ya, jadi dibagi jadi gini. Ya. Nah, sekarang kalau saya bagi, misalkan ini ya saya rubah 3,3, bisa nggak ya dia 3,3? Error nggak dia? Itu error kan? Kenapa error? Karena jumlah ini tuh tidak memungkinkan dibagi 3. Ya. Kalau dia 3 kan bingung dia. Harusnya kan matrik itu harus imbang. Kalau 3 kali 3 ya berarti harus 3 data dengan 3 data. Seperti itu. Kalau saya ganti ininya jadi satu baris 3 kolom, bisa nggak? Bisa nggak? Coba kita cek. Tuh, nggak bisa juga. Yang mungkin berapa? Coba. Yang mungkin 3 baris, 2 kolom. Mungkin nggak ini? 3 baris, 2 kolom. Tuh, 3 baris, 2 kolom. Jumlahnya harus sama, harus imbang. Ya. Jadi kalau tadi kita tulisnya 2 baris, 3 kolom, karena jumlahnya ada 6 kan di sini. Tuh, ini kan. Tuh. Ya, kalau kita mau bikinnya 3 baris, maka 6 bagi 3, maka isi kolomnya 2-2 semua. Nah, ya. Jadi kalau Pak, saya punya 6, kalau saya mau bikin 6 baris, kolomnya berapa? Ada yang tahu? Kalau saya satu, oke, betul. Jadi susunannya kebalik. Oh, matriknya adalah matrik kolom.
Ya, jadi kita harus paham dengan struktur matrik ini seperti itu. Nah, sekarang saya ganti ini, misalkan ini. Coba ini saya tambahin dulu ke sini. Ini saya copy ulang. Nah, ini kadang-kadang nanti di perintah di proses ke depannya itu kita sering bolak-balikin matrik gitu ya. Rubah-rubah strukturnya. Misalkan ini saya ganti, saya bikinnya jadi 2 baris. Oke, ini saya copy, saya koma. Kemudian saya ganti angka-angkanya ya. Oke, ini saya kasih kurung siku, kurung siku. Oke, saya run dulu. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, ini matriknya. Ya. 2 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Nah, sekarang saya mau resave. Ya. Berarti kan dia bisa nggak saya resave misalkan menjadi 2 kolom. Ya. Terus kemudian 6 baris. Nah, tuh. Ya. Ini yang aslinya. Ya, setelah saya reshape jadi 2 seperti ini. Tuh, sama kan? Nggak rubah. Ya, nah sekarang saya balik. Saya reshape ininya jadi 6, ininya 2. Jadi 22 tuh. Tuh. Jadi ngambil 22, 13 dengan 16, 19 jadi 15 yang keduanya. Terus 16 dengan ini. Terus baru masuk ke bawahnya. Ya. Jadi kita harus tahu imbangnya ini. Kalau saya bagi 3 bisa nggak nih? 3 baris, 3 baris, 3 kolom. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus tahu isi dari data ini. Kalau 3 berarti kira-kira berapa dia? Kalau mau dibagi 3. Berarti 3 sama berapa? Berapa? 3 sama berapa? Kalau mau 3 baris. Bisa nggak? 3 4, baris. Pak. 4 ya. Coba. 4. Coba ya, kita cek. Oke, betul. Ya, 3 baris. Artinya dibagi 4 kolom nih. Ngambilnya 4 ini dia. 1, 2, 3, 4. Nih, ambil nih. Set 15 pertama. Nih, 4 data. Terus ngambil lagi 4 lagi nih. Set sampai 6. Ya, sampai 6 diambilin. Terus baru ngambil lagi di situ. Ya, seperti itu. Jadi barisnya 3, kolomnya 4. Kalau barisnya 4 bisa nggak? Barisnya 4 bisa nggak? Barisnya 4 bisa nggak? Dibalik 3 bisa. 3 di sini. Coba aja, nggak apa-apa. Bisa ya. Kita coba aja. Kan kalau 4 dia berarti ada 4 baris. Nah, berarti 4 baris itu dia kalau 3 berarti dia motongnya 3 nanti di sini. Ya. Oke, sebentar ini rada lama dia. Oke, putus ya. Oke, ntar scan. Oh, internetnya putus, sebentar. Jadi hati-hati dengan resave. Ya, jadi kadang-kadang ada yang bisa kita lakukan perputaran, ada yang tidak. Ya, jadi ngelihat strukturnya. Jadi nggak asal kita, oh saya mau jadi misalkan 2 sama 1 kolom bisa nggak Pak? Gitu kan, misalkan itu. Bisa nggak tuh? Nggak bisa kan dia? Lah error Pak di sini. Lihat dulu. Kalau dia gini berarti dijadiin 2 baris. 2 baris 1 kolom. Nggak mungkin dong 2 baris 1 kolom. Gitu kan? Apa isinya berapa gitu kan? Kecuali kalau kita mau bikin misalkan 2 baris ya, 2 baris berarti 6 kolom di sininya.
Tuh. Ya, tuh. Gitu kan? Ya. Jadi 2 sama 6. Jadi ini totalnya kan 12 di sini. Oke. Nah, kalau kita mau merubah ukuran, tapi kita nggak tahu ukuran pastinya berapa. Ya. Nah, kita bisa nambahkan minus di kolom atau di barisnya. Ini contoh. Matrik awalnya kan adalah ini. 3639 ini. Ini saya cetak dulu ya. Print array aslinya nih. Array awal. Oke. Koma slash n. Oke. Slash n. Koma a. Nah, ini ya. Oke. Ini saya save dulu. Oke. Nah, ini matrik awalnya ini. Array awalnya. Nah, setelah saya resave A, 3, min 1, artinya dia akan merubah baris mau berapapun juga. Jadi kita nggak tahu pasti, waduh mau berapa nih Pak? Ini contoh nih ya. Misalkan ini tadi, aduh saya nggak tahu nih Pak mau berapa. Kalau 2 nih, bisa nggak nih? Tuh. Kalau saya mau rubah dia jadi kolomnya pokoknya berapapun juga nih 3, bisa nggak dia? Tuh, dia akan bentuk 4. Kalau saya ganti di sininya 4, bisa nggak ya dia? Oke, bisa 4 baris. Kalau saya ganti 5, di sini bisa nggak di sini? Nah, nggak bisa. Oke, berarti dia dijadikan 5 baris nggak bisa. 6 baris bisa nggak misalkan? 6 baris dia jadinya tuh. Ya. Jadi kalau kita bingung dengan ukuran-ukurannya, aduh barisnya berapa ya tadi kayak tadi tuh. Nah, tambahin aja min 1 di depannya ini. Di kolom apa di baris yang kita inginkan. Nah, ini contoh ya. Kalau kita nggak tahu kolomnya berapa, maka min 1. Kalau kita nggak tahu barisnya kira-kira berapa, ya udah tulis aja. Pokoknya saya tuh mau kolomnya tuh 3. Ya sudah dia bentuk kolomnya 3, 1, 2, 3. Dia akan membentuk sendiri. Membentuk sendiri dengan ukuran yang ada di sini tadi. Ya, seperti itu. Jadi pakai resave tapi dengan menggunakan kombinasi ini. Ya, ini yang basically dasar sekali ini. Jadi kalau kalian ambil kursus tentang data science, belajarnya ini nih, belajar ini dulu dia ya. 24 jam belajar ini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ya. Oke. Terus yang ini apa ya ini? Ini perlu nggak ya? Sebentar dulu ya, saya cek dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Platon. Oke. Eh, yang berikutnya ada namanya flatten ya sama Ravel. Ya, di sini ada nggak di sini? Nah, flatten sama Ravel ini mengubah matrik atau array itu menjadi satu dimensi. Ya, jadi menjadi matrik baris kayak gitu ya, jadi satu baris kayak gitu. Ini contohnya nih ini. Saya punya matrik A atau array A, isinya gini, 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris dan 3 kolom. Ya, ini kalau kita cetak nih, ini originalnya itu ini, data aslinya nih. Nah, setelah saya berikan perintah flatten, ya, setelah saya save dengan flatten, nah dia jadi 9, titik-titik. Artinya dia menjadi 9 9 ya, 9 data itu. Ya, isinya nih jadi baris dia nyambung. Ya, 3, 4, 5, 2, 6, 5, 3. Jadi satu baris dengan 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini bukan ini ya, sorry. Bukan 9 baris ya. 9 baris kan ke bawah ya. Nah, ini jadi satu baris 9 kolom. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita setting B ini contoh ya, saya cetak ya. Ntar saya cetak dulu nih. B titik save 0, keluar nggak dia? Tuh 9 ya, save 0-nya. Sekarang save satunya coba. Save satunya ini kebalik nggak ya? Oh, nggak bisa nih, nggak ada. Tuple index is out range. Oh, berarti cuma satu. Oke. Ya, jadi ini 9
koma sekian ya. Jadi dia dianggapnya ininya, jadi datanya setelah di flatten dia berubah strukturnya. Seperti itu. Ya. Nah, perintah Raven sama Ravel ini sama hasilnya kalau kita lihat tuh. Nggak berubah kan? Ya, jadi silakan nanti kalau mau merubah datanya dijajarin. Jadi misalkan gini, setelah misalkan data aslinya 3 kali gini, bingung yang kali mana yang mau diambil. Udah jajarkan aja ini, lurusin seperti ini. Terus lakukan looping sebanyak 9 kali. Dia ngambil datanya satu-satu. Jadi kadang-kadang matrik yang sudah 3 kali 3 itu kita rubah menjadi 9 ya, dan jadi kolom 9 nyambung di situ. Nah, itu lebih enak mengambilnya satu-satu. Ya, ketimbang kita kalau kita pakai pemrograman biasa 3 kali 3 itu kan for-nya kan 2 kali ya istilahnya. For-nya kan kalau di apa tuh? Kalau di PHP kan gini for i nantinya. Di sini ada lagi for j 2 kali nih. Ini untuk baris, ini untuk kolom. Tapi kalau dia sejajar, kalau dia lurus gini kan cukup for-nya satu. Ini for i-nya satu aja. Karena dia cuma satu baris ininya. Nah, tinggal looping ininya seperti itu. Ya. Oke. Terus apalagi nih? Raven sama Ravel. Ravel flatten. Oke. Nah, yang terakhir dari apa ini, dari praktikum keempat ini, ada yang namanya transpose, merubah matrik dari baris menjadi kolom, ya, ya matriknya 2 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dirubah menjadi 3 kali 2. Nah, merubahnya seperti apa? Merubahnya. Jadi yang baris ini 1, 4 ini dia jadi 2, 2. Baris jadi kolom ya. Nih 1, 2, 2, 5, 3, 6. Jadi barisnya jadi 3, kolomnya jadi 2 nanti. Ya. Jadi istilahnya tuh seperti gambarnya gini ya, seperti gini terus dibalikin, rop jadinya gini. Nah, ini kan kayak gini kan, 1, 2, 3 awalnya segini, 1, 2, 3 kita balikkan, rop jadinya gini. Ya, jadi awalnya 1, 2, 3 balik jadi gini. 1, 2, 3-nya itu ada di sini. Nah, ini transpose. Ya. Nah, kalau saya transpose balik lagi di sini, misalkan di sini A sama dengan NP titik NP titik transpose, ini B, ya, ini pakai C aja ya. Kita cetak ulang ini. Oke, ini saya copy. Oke, ini C, saya ganti ya, ini C ya tadi ya, matriknya C. Kemudian ini C. Kita lihat. Tuh, matrik awalnya adalah 2 kali 3, setelah ditranspos 1, 2, 3, 4, balik lagi ke ukuran lagi. Ditranspos balik tuh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi transpos yang hasil ini dibalik baris jadi kolom, setelah ditranspos ulang lagi jadi balik lagi ke posisi awal. Ya, merubah baris sama kolom. Jadi merubah baris ini dengan perintah transpos ya, transpos apa matriknya. Gitu. Oke. Silakan ada pertanyaan? Oke, ini udah jam 11 nih kita. Oke. Nah, yang kelima nih, matrik kelima, praktikum kelima. Ada istilah indexing sama slicing. Ya. Slicing untuk 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Mungkin yang 3 dimensi nanti dicoba ya, dicoba sama kalian itu nggak apa-apa. Yang konsepnya dulu deh. Jadi yang dikatakan slicing itu adalah mengambil isi dari salah satu data yang ada. Nah, perintahnya apa? Misalkan ini saya punya ini matrik awalnya nih. Saya print dulu nih matrik awalnya ya, A. Oke. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan perintah slicing itu kayak gini nulisnya tuh. Matrik dalam kurung siku. Nah, ini perintah slicing itu. Nah, formatnya mana? Ini nih formatnya nih. Start, end, sama step size. Kayak tadi itu ya. Ya, jadi startnya tuh mau ngambil dari data kemana. Data pertama plus 1. Jadi ngambilnya tuh bukan data pertama dia. Ya. Jadi kalau dia bilang 1, 0, 1 bisa jadi sini nih, 0, 1. Nah, ya, 0, 1 ambil sampai 5. Ya.
3, 4, 5. Tapi stepnya 2. Nah, ini. Ya, sampai 5. Terus ngambilnya stepnya 2. Jadi 2 ditambah 4 tadi. Jadi yang diambil adalah 2 dan 4. Nah, ini saya bedakan biar jangan sampai nanti kita kira itu urutan ya, nomor urut. Ini saya bedakan. Nah, coba saya run. Tuh. Jadi yang diambil sama dia adalah data pertama sampai dengan data kelima, ya. Terus tapi stepnya dua kali, 2 data, hanya 2 data ukurannya. Jadi kalau dia ngambil yang urutan gini 1 tambah 2 itu kan 3 ya. Ya, betul ya. Ini sorry, 1 ya, 1, 3. Jadi kan tambah 2 kan 3 nih. Ya. Jadi sampai ke 5. Jadi 2, 1, 2, 3. Nah, ini yang diambilnya nih, 41. Ya, jadi urutannya kan gini nih. Sorry, saya tulis dulu di sini ya. Ini kan urutannya, nilai urutannya itu kan urutan indeksnya ya. Sorry, nilai indeksnya. Itu kan mulai 0, terus 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0 ini isinya adalah 11. 1 itu adalah isinya 21. 2 itu adalah isinya 31. 3 itu adalah 41. 4-nya itu adalah 51. Dan 5-nya adalah 61. Nah, kalau kita memberikan 1 sampai 5, artinya nanti dari indeks ke 1 nih sampai indeks ke 5 nih. Cuman karena dibatasin 2, maka dia 1 tambah 2 nanti 3. Jadi yang diambil cuman ini sama ini saja. Nah, kalau saya ganti ininya 1, coba ya, kita ganti 1. Harusnya yang keluarnya adalah 21, 31, 41 sama 51. Kalau saya ganti di sininya adalah 3, yang keluar harusnya 21 ditambah 3 jadi 51. Oke. Kalau saya ganti di sininya 4, yang keluar harusnya adalah 21 dan ini. Ya, 4 tambah 1, 5. Nah, 5-nya nggak keambil di sini. Karena di sininya 5. Ya, batas yang terakhir itu nggak diambil 5. Itu. Ya. Nah, kalau sorry, ini 5. Saya ganti di sininya 2, tapi saya mulainya dari sini dari 2. Ya, yang keluar berapa harusnya? Ini 2 ditambah 2. Ya, ini. Oke, ini namanya slicing. Ya, slicing, satu dimensi. Jadi mengambil data dari posisi awal sampai posisi akhir, terus berapa banyak data yang mau dimunculkan. Step ini adalah berapa banyak ukuran yang mau diambil. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ini coba, kalau menurut kalian ini berapa yang keluarnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6, terus 2. Yang keluar kira-kira berapa? Ada yang tahu nih, kira-kira berapa keluarnya? Yang keluar adalah 2 sama 4 dan 6. Kenapa? Karena kan ini 1, 2. Ya, tambah 2, 4. Ya, seperti itu. Ya, terus tambah 2 lagi. Oke. Nah, ini slicing satu dimensi. Ya. Nah, ini contoh lagi ini. Ya. Kalau kita memberikan perintah tidak kita kasih angkanya di atas, di depannya. Misalkan tadi kan ada 3 parameternya kan. Parameternya itu kan ada 3 nih. Ada A, B, C. Ya, sorry, bukan koma, pakai titik 2. Nah, A itu adalah awalnya, akhirnya, sama jumlahnya. Misalkan ini. Ini ya, 62 ini. Artinya, kita nggak tahu awalnya. Dia akan nampilin defaultnya itu data yang pertama. Nah, ini biar beda, jangan sama ya. Ini kita bedakan aja angka-angkanya. Nanti kita kira apa urutan dia, nomor urut. Oke, run.
Dia akan nampilin kalau kita kosongkan, dia ngambil data pertama 21. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tuh dia ngeliatin stepnya ini, oh ditambah 2, berarti 21, nanti yang ini ditambah 2, tek 43, indeks kedua diambil ya. Nih. Tambah lagi 2 lagi ke sini, tek ya 55 di sini, 15. Nah, jadi dia akan menampilkan data dari indeks ke 1 sampai 6 dengan selisih 2 maksudnya. Dengan selisih itu artinya selisih indeksnya 2. Nah, kalau ini ya, kalau ini dia mulai dari data kedua, data ke 1. Data ke 1 dia mulai dari 32 ini. Nah, stepnya adalah jumlahnya 2, berarti tambah 2, 54. Tambah 2 lagi, 66. Kalau yang ini dia tidak menentukan batasnya berapa, tapi akan habis sampai dengan banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 10, ya 10 dia tampilin di sini. Gitu. Ya. Jadi ini nilai akhirnya nggak ada. Kalau ini nilai awalnya nggak ditentuin. Kalau nilainya tidak ditentuin, dia dari awal dia ngambil. Tapi kalau ditentuin, dia dari batasnya. Ini ditentuin. Berarti indeks ke 1 ini adalah 32. Nah, kalau stepnya tidak ditunjukkan, nah kalau yang ketiga, stepnya dia nggak nunjukkan. Dia akan nampilin data dari mana? Defaultnya adalah dari data yang ke 1, ya, kemudian data kedua, data ketiga, keempat, sampai dengan akhir. Jadi stepnya ini 1 di sini. Jadi kalau saya kasih 1, dia sama aja hasilnya. Tuh. Jadi defaultnya kalau kosong, stepnya itu 1. Ya, oke. Paham ya? Hmm. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau ini kan matriknya atau array-nya kan satu dimensi nih, baris aja, apa maksudnya, kolomnya ada satu, cuman maksudnya barisnya cuma satu di situ. Kalau ini ada baris, nilainya lebih dari satu barisnya. Nah, data awalnya ini, data awalnya. Kemudian kita slicing 0,0, artinya dia ngambil pada baris ke 0, kolom ke 0. Baris 0, kolom 0 tuh ini. Awas, hati-hati ya. Kayaknya kalau kita nulis matrik itu kan kayak gini dia susunannya. Jadi kalau kita nulis matrik itu susunannya adalah barisnya 0,0. Nih. Jadi ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua. Nah, ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua. Jadi kalau saya punya data di sini, oke. Nah, misalkan ini, kalau saya ngambil 32, berarti dia adalah baris ke 0, kolom ke 0. Ya, tuh. Ya, jadi ini. Jadi kalau saya ngambil ini satu-satu. Ya, balik lagi ke sini. Kalau saya ambil 00, maka 1 nilainya. Kalau saya ngambil 12, maka baris ke 1, ya. Terus kolom kedua adalah 6. Nih, baris ke 1, nih baris ke 1, kolom ke 2, 0, 1, 2, nih 6. Nih. 1, 0, baris ke 1, ini baris ke 1, kolom ke 0. Nih kolom 0 tuh ini. 4. Ya. Kalau 2 dimensi lebih enak, tapi kalau yang 1 dimensi ini kita agak bingung nih. Ya. Nah, sekarang saya tulis misalkan bisa nggak yang model 1 dimensi itu saya panggil dengan seperti ini. Ya, bisa nggak saya tulis gini? Oke, nggak bisa. Yang ininya nggak bisa. Ya. Kenapa? Too much indicator. Karena 1 dimensi. Kita pikir barisnya ini, coba ini saya ganti 0. Karena dia nggak ada baris 1. Sekarang saya ganti baris 0 ya. Tuh, nggak bisa juga. Ya. Ya, nggak bisa ya. Berarti matrik yang 1 dimensi, cara pemanggilannya harus menggunakan cara ini. Ya. Kalau dia 2 dimensi, bisa kita langsung mengacu pada baris dan kolomnya. Jadi 2 dimensi ini lebih mudah. Ya. Oke, ini baris kolom. Oke, ini bisa dicoba nanti. Nah, bisa juga dengan cara ini sebenarnya.
Ya, kalau mau nampilin. Kalau ini dia menampilkan baris pertama saja. Ya, sekian. Ya. Nah, ini sama nih kayak tadi itu. Bisa digunakan oleh kita. Ya. Oke, ini 3 dimensi. 3 dimensi ini ada X, Y, Z-nya. Sebenarnya sama aja nih. Nah, modelnya bedanya gini. Ya. 3 baris kali 3 kolom kali 2. Jadi sebenarnya posisinya gini dia. Bentar. Bentar sedikit aja ya. Ini 3 dimensi. Nah, jadi gambarnya tuh nanti gini dia. Oke, ini sumbu X. Ya. Sumbu Y. Ada sumbu Z-nya ada di sini. Nah, ini Z 3 dimensi. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini misalkan titiknya di sini. Nah, misalkan ini kotak ya. Nah, nanti dia di sini dia. Nah, jadi ruangnya, matriknya posisinya seperti ini aja. Jadi kalau saya sebutin 3 titik ini, titik yang ada di sini, maka dia X-nya berapa? X, Y, Z. Ya, jadi titik ini X-nya ini dia ada di sini, titik Y-nya ada di sini, nah Z-nya ada di titik ini. Seperti itu. Jadi itu penggambaran kalau dia 3 dimensi. Ini contoh sekilasnya gini lah ya. Oke, kalau operasi matematika sama ya, plus minus ya. Kalian ingat aja apa istilahnya tuh? Perkalian matrik ya. Ya, perkalian matrik, perkalian itu penjumlahan pengurangan. Nah, bedanya pangkat aja. Pangkat itu pakainya tanda bintangnya 2 kali. Misalkan kalau saya punya 2, pangkat 2 ya 4. Ini pangkat dia. Ya. Terus kalau dia persen itu remainder. Remainder itu adalah sisa bagi. Jadi kalau 3 dibagi di sisa baginya 1 dia. Tuh. Ya, remainder ini sisa bagi. Ya, kalau pembagi biasa divided, kalau power itu pangkat, 3 pangkat 2 dia 9. 3 pangkat 3 ya 27. Ya, tapi kalau bintangnya 1 jadi kali. Ya, itu aja. Nah, matrik yang ada ini ya, array yang ada ini bisa kita lakukan operasi biasa, penjumlahan perkalian. Ya, bisa jadi perkaliannya perkalian matrik. Ya, coba kita cek dulu ya, perkalian matrik. Oh iya, beda ya. Oke, perkaliannya perkalian matrik dia. Ya, 1 kali 6 dikurangi baris kali kolom dikurangi nanti ya. Seperti itu. Oke, ini bisa dicoba sama kalian ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya tadi mau pertanyaannya, oke sampai sini sebelum saya jawab pertanyaannya Yogi tadi. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sebelum Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana cara Pak kalau kita menggunakan apa itu? Menggunakan dataset yang sudah ada, menghubungkannya ke Google Colab. Ya, ini contoh ya. Ini saya ada link dataset. Ya, nah ini ada CSP ya. Saya download yang satu aja nih. Saya download, ya. Saya save. Oke, ini CSP. Saya simpan di foldernya, katakanlah di I, ya folder saya di sini, ya biar mudah ngambilnya. Nah ingat, saya harus sampaikan ini ke kalian dia. Jadi kalau dataset itu isinya, ya itu kalau tidak dalam bentuk file text, ya itu isinya adalah file yang dipisahkan dengan koma separated ya. Namanya juga CSP itu singkatan ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang disebut sebagai CSP itu adalah koma separated ya. Koma separated artinya dipisahkan kalau tidak pakai tanda koma,
pakai spasi atau pakai tanda titik koma. Nah, jadi ketika kalian nanti ketemu data itu, silakan dibuka dulu datanya, dilihat, dibuka. Pakai Excel kah atau pakai apa gitu ya. Sebentar, ini kok lama banget. Oke. Nah, jadi dibuka dulu datanya, dilihat. Ya, dibuka datanya, dilihat. Misalkan tadi saya udah download. Nah, ini lihat datanya, susunan datanya tuh. Nah, ini perhatikan di sini. Ya. Jadi ketika kita sudah tuh, ini data ini, tuh ini dipisahin oleh titik koma di sini. Ya, titik koma. Ya, jadi yang kolom atas ini itu adalah header-nya, kolomnya. Isinya adalah 74, 78, 78. Terus volatile acidity-nya adalah ini 0,7, 0,88, 0,76. Nah, kalau sudah tahu formatnya seperti ini, bisa dibuka, ya. Kalau bisa dibuka, nah ini bisa dipakai oleh kita untuk melakukan. Jadi nanti kan isinya kan data semua di sini. Nah, setelah di-download, ya, kalian buka data, buka Google Drive kalian. Ya, buka Google Drive, itu harus disimpan di Google Drive. Ya, jadi data itu tadi harus disimpan di Google Drive. Nah, saya simpan data itu di Google Drive-nya saya, di dataset. Ya. Tahu ya cara bikin Google Drive-nya? Ya, cara buat data Google Drive, dibuka di sini. Nah, ini saya buat folder. Ya. Ini saya open dulu nih. Oke, nah ini ya, saya copy biasa. Saya drag dari yang tadi, saya pindahin ke sini. Nah, ini udah saya copy di sini. Nah, kemudian di Google Colab yang kita ini, di Google Colab ini, ya. Jadi pada saat di awal nih, saya misalkan buat baru ya, new notebook. Oke. Nah, ini kan. Nah, di sini bagian dari yang di sebelah sini, nah ini ada 3 nih. Ya, ada connect file, ada code snippet, ada yang pencarian. Nah, yang ini bagian ini, klik ini, ya, tuh akan muncul ini. Nanti ada Google Drive di sini, ya. Kita mounting, kita hubungkan Google Colab kita ke Google Drive kita. Connect aja di ini. Kalau dia minta login, lakukan login email. Kalau dia tidak, berarti tidak. Nah, cirinya sudah muncul nih. Ini drive ini adalah drive saya nih, my drive. Isinya tuh sama dengan yang ada di sini. Tuh, sama dengan Google Drive saya tuh. Di drive saya, tuh, ini kan sama tuh. Tuh, dataset, dokumen ini. Coba kalau kita lihat tadi. Tuh, sama kan? Nah, foldernya tadi data saya itu ada di sini. Tuh, ini filenya. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk yang apa? Yang namanya kalau kita pakainya NumPy, kalau kita mau menghubungkan ke NumPy, maka kita pakainya beda dia perintahnya, bukan pakai PD. Jadi beda nih. Ini saya pakai CSP dulu ya, pakai yang NumPy dulu untuk yang biasa ini. Jadi ada macam-macam cara connect-nya. Jadi cara yang pertama adalah import CSP, kita import nih CSP-nya. Terus with open, Pak foldernya ini gimana Pak? Nah, cara nyari file, cara ngopinya ini nggak usah ditulis, nggak usah diketik satu-satu. Mana filenya tadi? Ini filenya. Ini, klik kanan. Ada copy pad di sini. Klik. Ya, copy ke sini. Oke. Nah, kemudian parameternya berikutnya itu adalah read. Read ini read ini baca dia. Jadi kalau kita koma di sini ya, coba kita lihat di sini tuh. Open nama filenya apa, mode-nya R. R itu nanti artinya biasanya read dia. Tuh, it default to R, mean for reading. Jadi filenya ini yang mau kita baca. Nah, perintah ini ya, perintah file ini nanti disimpan dalam bentuk F. Titik 2. Jadi file itu F. Jadi di file itu disimpan di F. Nah, kemudian kita buat variabel baru untuk menampung isinya nih. List CSP reader F, delimiter. Nah, delimiter ini tadi lihat yang ini tadi.
Delimiternya kan adalah pemisahnya adalah titik koma di sini. Nih, pemisahnya titik koma. Ada nggak saya contoh data yang lain yang pemisahnya koma? Oke, saya simpan di mana ya data-datanya. Oke, jadi bisa di-download ya. Jadi ada yang delimiternya itu koma. Jadi 7,4, 7,4 koma. Jadi itu delimiter pemisah antar data yang satu dengan data yang lainnya, ya, pemisahnya. Nah, delimiternya dia pakai titik koma. Udah tinggal di run aja nih. Nah, sukses ya berarti ya. Sudah itu, udah tinggal dipanggil datanya. Wines. Kita lihat. Ya. Tuh, muncul datanya kan? Ini datanya. Cuman formatnya memang seperti ini. Ya, tidak teratur seperti ini. Ya, tapi minimal data yang ada di sini sudah sama dengan data yang kita baca tuh. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa baca data yang ada di sini. Nah, kalau yang kemarin, coba saya buka lagi. Saya contoh buka file. Oke. Oke, itu ya. Sok, silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sambil buka filenya dulu yang lain. Contoh yang lainnya, silakan. 01 ya. Lip page, oke. Silakan ada yang ditanyakan. Oke. Di sini ada filenya nggak contohnya? Oke. Nah, ini tes CSP. Oke. Ini tes CSP. Oke. Nah, ini saya copy ya, saya pindahin dulu ke sini. Oke. Nah, sekarang saya lihat di sini nih ya, cara yang lain nih. Ini tadi. Oke. Nah, yang ini saya buka jangan dari folder drive ini, tapi saya dari sampelnya. Saya lihat dari sampel. Oke, ini sampel. Saya mau ngambil yang nih. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, saya import pakai Pandas ini. Ya. Nah, kalau pakai Pandas ini, kita nggak perlu delimiter ya tadi, itu cara yang pertama tadi. Ya, jadi kita nggak perlu pakai cara yang pertama tadi untuk menampilkan datanya ini. Ini kan list kayak gini-gini. Ini cukup pd titik read CSV. Ya. Nah, letak ininya gimana Pak? Letak ininya tinggal kayak tadi. Misalkan mau buka ini nih, coba ya kita lihat isinya. Copy paste aja, masukin ke sini. Oke, tinggal kita run. Sukses apa enggak? Oke. Terus kemudian kita bisa panggil tab. Kita lihat isinya dulu. Ada nggak isinya? Tuh, kan muncul kan datanya angka semua tuh. Ya, 99.999 baris kali 785. Nah, ini caranya. Ya, caranya. Nah, nanti setelah diimport data ini baru bisa dilakukan proses slicing kayak tadi itu. Jadi kalau mau nampilin Pak Wines ini saya mau nampilin misalkan 0,2,3 bisa nggak Pak? Kita lihat. Nah, berarti nggak bisa nih kan? Ini saya kurung tutup. Gini kan. Nah, berarti kan list ya, objek ya dia harusnya. Nah, berarti kan harus kita rubah di sini formatnya. Jadi ini yang nanti akan
yang akan kita pelajari itu. Jadi pada saat kalian sudah tahu buka datanya, baru nanti lakukan ini. Nah, ini salah satu cara untuk menyimpan, membaca datanya. Jadi ada dua ya. Kalau dia pakai kalau pakai cara biasa, import dari CSP-nya langsung import ini. Ya. Jadi yang ini bisa nggak Pak pakai cara yang pertama tadi? Bisa aja. Ya, jadi pakai yang bawah ini tadi kita pakai cara yang pertama bisa. Tinggal dipindahin kok filenya. Ya, tinggal kita rubah datanya di situ. Ini saya hapus dulu ya biar nggak panjang. Oke, sampai situ ada yang tanyakan sok, silakan. Halo? Ya Pak. Sudah ya? Oke. Sudah Pak. Jadi ini tinggal pilih mau pakai yang pertama atau yang kedua. Oke, cukup Pak. Oke. Sudah ya? Nah, silakan kalian coba ya. Ini ada panduannya di sini ya. Cara panduan ini dicoba. Yang untuk yang praktikum berikutnya ini cuman membaca data biasa aja nih. Ya, membaca data hasilnya di situ. Terus kemudian nanti ada latihan di sini nih, ya. Ya. Jadi saya punya ini, buatlah array seperti ini, gimana perintahnya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti perintahnya itu file IPNY-nya ini disimpan, ya. File ini yang dikumpulkan nantinya. Ya, file IPNY-nya ini kan IPYND. Ya, nah kemarin itu si Yogi itu kan tanya, Pak, file kenapa bukan CSP? Ini dilihat, makanya dilihat di sini, dilihat filenya itu benar nggak CSP? Kalau file.py itu adalah file programnya. Ya, jadi kalau kita punya program file Python itu dia titiknya titik .py. Ya, Python. Tapi kalau kita punya pakai Google Colab, kalau kita bukanya pakai Google Colab, dia ekstensinya ini IPYMD. Ini artinya ini P ini itu adalah Python, NB itu adalah notebooknya dia. Kan ini kan file notebook tuh, open notebook. Jadi NB di sini. Nah, file ini yang kita copy, ya, seperti itu. Oke, ya. Nanti saya upload Zoom-nya ya, record-nya. Itu ya. Ya, jadi silakan dicoba latihan ini, yang ini dikerjakan, terus nanti dikumpulkan file IPYNB-nya, ya. Ya. Terus dataset yang ada itu, jadi gini, konsep dataset. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang konsep dataset. Jadi dataset yang udah kita download, misalkan ini tadi kan saya download nih ya dari sini, itu nggak bisa jangan dirubah-rubah. Jadi kita nggak boleh ngerubah data di sini. Kenapa? Karena datanya ini udah terbentuk dari sana. Sudah jadi orang yang ngumpulin. Kita nggak boleh. Kita tinggal, jadi kerjaan machine learning itu, belajar machine learning itu adalah membaca data orang, terus menganalisa dan memberikan kesimpulan apa yang bisa diambil dari situ. Mau dipakai apa. Jadi kita nggak bisa nambah, saya ganti-ganti, tambah aja di sini. Nggak bisa. Seperti itu. Ya. Jadi kita tinggal download. Ada downloadnya di mana Pak? Di Kaggle. Ya sudah, download data di Kaggle. Pak, datanya kacau. Ya, memang aslinya di Kaggle-nya kayak gitu. Nah, tujuan kita adalah membersihkan data itu nantinya. Ya, seperti itu. Oke, dari saya itu. Ya, sudah jam 11:30 nih malahan.